Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah berpikir bisa umroh bareng keluarga hanya 17 jutaan per orang? Sudah termasuk makan dan tetek bengek izin lainnya. Nah, video kali ini kami akan memperkenalkan konsep yang namanya umroh mandiri yang aman dan nyaman serta resmi karena berizin dari pemerintah. Beda ya umroh mandiri dan umroh backpacker. Kalau umroh mandiri ini kita juga pakai visa umroh dan syarat lainnya seperti vaksin, psikopath, tasreh, dan lain-lain. Dan handling kita di kota Mekah dan Madinah pun sudah kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terlunta-lunta dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Kami juga akan menjelaskan harga update setiap pos budgetnya karena kami baru umroh 1 bulan kemarin, yaitu di bulan Januari 2025. Ada sekitar 19 pos budget yang perlu Anda siapkan. Apa saja itu? Ayo kita ikuti video ini dan pastikan subscribe ya, karena akan banyak lagi informasi yang akan kami sampaikan tentang pengalaman kami umroh mandiri. Oke, kita akan mengurutkan pos budget yang sesuai urutan yang perlu disiapkan dari awal. Pos pertama yaitu kita menyiapkan untuk budget bikin paspor. Buat teman-teman yang baru pertama kali keluar negeri atau baru pertama kali umroh, kemungkinan kan belum punya paspor ya. Seperti kami ini pengalaman kami pertama untuk keluar negeri dan juga umroh. Nah, di sini kami untuk bikin paspor kami kena biaya 350.000 per orang. Jadi teman-teman, kalau mau bikin paspor itu kita bisa bikin sendiri ya, ada aplikasinya. Nanti di video berikutnya insya Allah akan kami sertakan juga cara membuat paspor via M-Paspor. Jadi nggak perlu minta bantu orang atau via calo ya. Cukup kita buat sendiri dan itu biayanya hanya 350.000 per orang. Kemudian pos yang kedua yaitu setelah kita dapat paspor, ya kita pasti udah yakin ya, udah punya izin untuk keluar negeri, maka kita lanjut order tiket untuk berangkat Jakarta Jeddah. Nah, gimana agar umroh mandiri ini budgetnya murah? Ya mainnya ini di harga tiket ya teman-teman, harga tiket untuk pesawatnya. Jadi bagaimana agar dapat tiket murah itu kami sudah menjelaskan di video di atas, linknya bisa diklik. Nah, di sini kami dapat harga untuk Jakarta Jeddah itu 5.353.000. Itu kami order pakai aplikasi Traveloka, jadi kami order sendiri dan kami ordernya 4 bulan sebelum keberangkatan, makanya bisa dapat murah. Dan banyak lagi tip lainnya untuk dapat tiket murah bisa dilihat di video yang tadi ya. Begitu juga untuk tiket balik Jeddah Jakartanya itu kami dapat harga 4.745.000 dengan maskapainya kami pakai Qatar Airlines ya. Jadi pas berangkat tadi itu kami dapat di angka 5.300.000 itu pakai Singapura dan pulangnya 4.745.000 menggunakan Qatar. Nah, total dari untuk tiket ini kita dapat di 10.098.000. Jadi tiket dengan 10 juta itu termasuk murah ya teman-teman. Nah, setelah tiket kita lanjut order hotel teman-teman untuk menginap di sana. Teman-teman tentukan berapa hari di Madinah dan berapa hari di Mekah. Jadi untuk pos keempat yaitu hotel di Madinah dulu, karena kami kemarin ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, kalau teman-teman ke Mekah dulu, nanti order dulu yang di Mekah baru ke Madinah. Jadi dihitung sebaik mungkin mulai tanggal berapa mesennya, dalam arti gini ya, check-innya di hotelnya Mekah dan Madinah itu biasanya di jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman datangnya ya diatur agar tidak lama menunggu ya. Atau mungkin bisa misalnya datangnya subuh atau datangnya malam, berarti order di hari sebelumnya teman-teman. Nah, di sini untuk hotel Madinah kami itu dapat di angka 1.515.000 per malam.
dan satu kamar di Hotel Madinah ini ada 5 tempat tidur. Jadi nanti ketika teman-teman ngorder hotelnya, cari yang tempat tidurnya banyak ya, disesuaikan dengan jumlah anggotanya. Nah ini yang banyak itu ya ada yang jumlahnya 4 ya, lebih banyak, yang banyak jumlahnya 2 ya. Kalau 4 itu lumayan banyak dan 5 ini jarang. Alhamdulillah, jadi kami ada dapat hotel yang jumlahnya 5 itu di 1.500.000 per malam di Madinah. Kemudian untuk hotel di Mekah itu kami dapat satu malamnya 846.000, sama ya, satu kamarnya itu bisa isi 5 orang ya, karena jumlah tempat tidurnya ada 5. Nah di sini salah satu penghematan kita, jadi kita nggak perlu ngorder satu orang satu room ya, tapi bisa berlima satu room. Jadi totalnya untuk hotel itu kita di 2.192.000, baik itu yang di Madinah maupun Mekah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sarana transportasi di Madinah, Mekah, dan Jeddah ya. Nah, ketika sampai di Jeddah itu kan kita perlu naik bus ya untuk ke Madinah. Nah, kalau kita pakai kereta api bisa ya, cuman lebih mahal kalau kita berlima. Kalau sendirian ya lebih baik naik kereta api ya, tapi kalau berlima kita nyewa bis saja. Di sini kami menyewa bis semacam bis HiAce ya, itu kapasitas 8 orang. Itu dari Jeddah ke Madinah itu kenanya 2 juta. Nah, berarti per orangnya itu di 400.000. Nah, kemudian di Madinah kita bisa melakukan, kita perlu tur ya pasti ya di Madinah. Nah, itu kita bisa pakai bus ya, ada bus tingkat. Nah, itu udah ada rutenya. Nanti saya bahas di video tersendiri ya soal bus yang keliling Madinah, atau mungkin bisa teman-teman searching di video YouTube lain tentang bis tur Madinah. Nah, setelah kita selesai di Madinah, pos ke-8 itu bis untuk Madinah ke Mekah. Nah, di sini kami pakai bis lagi ya. Kenapa? Ya karena kalau pakai kereta api, kalau sendirian ya memang lebih murah, tapi kalau kami berlima lebih baik kami pakai bis. Dengan berlima 2 juta ya, sama ya, dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah juga 2 juta, karena yang jauh itu ya ke Madinahnya ya. Jarak Jeddah Madinah dengan jarak Madinah Mekah itu sama ya jauhnya. Yang dekat itu Jeddah ke Mekah, nah itu dekat. Nah, untuk bis dari Madinah ke Mekah sama kami ngorder dengan perusahaan yang sama, taksi yang sama, kita pakai HiAce juga, itu kena 2 juta. Kemudian kami juga menyewa bis untuk tur di Mekah itu di 1 juta. Ya, ada rutenya, nanti kita bisa nego ke mereka rutenya mana aja, yang pasti kita nyewa bisa 1 juta, atau bisa kita pakai taksi-taksi di Mekah nanti ya, tinggal nego di sana. Nah, kemudian lanjut ke Mekah Jeddah, itu kami sama ya, kami menyewa juga kami menyewa bis juga ya dari Mekah ke Jeddah itu di 1.380.000. Jadi total untuk biaya transportasi di Jeddah, Madinah, Mekah itu sekitar 1.476.000. Oke, itu untuk kita mengatur transportasinya, hotel ya. Nah, selanjutnya kita proses ke vaksin ya teman-teman ya, vaksin. Jadi kita perlu vaksin meningitis. Itu harganya kalau kita dari pemerintah itu harganya sekitar 350.000 per orang ya. Cuman kalau yang harga 350.000 per orang ini biasanya kartu vaksinnya itu sering habis ya, atau mungkin penuh. Nah, kita bisa juga ke rumah sakit swasta, itu kemarin kami kenanya di 425.000 per orang. Nah, setelah itu baru kita proses untuk visa ya, visa, Siskopatu, dan Tasreh.
Nah, di sini kami kenanya di 2.510.000 per orang ya. Udah termasuk visa umroh, Siskopatu dan Tasreh. Kemudian pos selanjutnya yaitu di belanja perlengkapan ya teman-teman. Belanja perlengkapan seperti beli koper, ihram dan lain-lain itu kena di sekitar 1.500.000, tapi ini tergantung teman-teman ya, mau beli yang lain kah ya. Misalnya kopernya cuman ada satu karena mau berangkat 5, akhirnya harus beli koper 5 ya, berarti lebih besar lagi. Nah, terakhir yaitu makan ya teman-teman. Nah, makan ini untuk makan itu sekitar 2.500.000 untuk 10 hari untuk berlima ya. Jadi kalau per orangnya ya sekitar 500.000 per orang untuk 10 hari. Tapi itu tergantung dari teman-teman ya. Bisa lebih hemat, bisa juga lebih mahal ya. Jadi kalau porsi di Arab Saudi ini porsi makannya bisa besar. Jadi kita bisa beli satu paket tapi makannya bisa untuk berlima ya. Jadi lebih hemat. Kalau kita total dari 14 pos itu berarti sekitar 17.789.705. Ada perinciannya sebagai berikut. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe karena akan banyak video lain yang akan saya upload berdasarkan pengalaman kami ketika umroh mandiri di bulan Januari 2025 kemarin. Demikian, kalau ada masukan dan saran silakan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.